Kita beralih ke informasi lain, gelombang PHK melanda sejumlah perusahaan rintisan teknologi atau startup di saat ekonomi mulai pulih dari pandemi COVID-19. Perusahaan startup justru banyak tumbang. Benarkah model bisnis bakar uang investor tidak lagi cocok diadopsi para startup? Berikut liputannya. Daftar startup yang sudah melakukan PHK massal di Indonesia kini kian bertambah panjang. Kurang inovatif dan kalah dalam bersaing menjadi penyebab utama perusahaan rintisan bertumbangan. Berikut ini adalah startup-startup di Indonesia yang baru saja melakukan PHK massal. Pertama ada Zenius, startup di bidang edutech ini melakukan PHK massal terhadap 200 karyawannya. Selanjutnya ada Link Aja, startup plat merah ini juga melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Lalu ada Fabilio, di mana startup di bidang furniture ini juga memangkas jumlah karyawannya. Selain itu juga ada startup berbasis teknologi lainnya, yaitu Tanihub, yang memangkas jumlah karyawannya serta mengubah model bisnisnya secara signifikan. Lalu ada fintech lending, uang teman, yang juga mengurangi jumlah karyawannya. Selain itu yang terakhir ada e-commerce CDID yang mengambil langkah melakukan PHK massal sebagai cara untuk restrukturisasi bisnis. Lalu apa yang mengakibatkan startup-startup ini bertumbangan? Berikut informasinya. Di saat ekonomi mulai pulih dari pandemi COVID-19, perusahaan startup justru banyak yang tumbang. Selama ini model bisnis startup lekat dengan sistem bakar uang, yaitu investor terus menggelontorkan dana untuk membiayai startup meski perusahaan itu terus merugi. Model bisnis tersebut diklaim ampuh membesarkan basis konsumen. Menurut Ketua Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, model bisnis bakar uang lazim dilakukan perusahaan startup agar valuasi perusahaan bisa tumbuh pesat dalam waktu singkat. Namun strategi itu tetap harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Istilah bakar duitnya itu karena ada pengeluaran besar yang tidak didasarkan pada sebuah perencanaan yang matang. Jadi kalau ingin tumbuh besar, memang perlu ada promosi yang besar dan itu membutuhkan duit. Tetapi tidak berarti harus bakar-bakar duit. Dan investor tidak perlu dipersalahkan. Investor dukung untuk investasi dan pengembangan bisnis yang besar tadi. Tetapi jangan lupa, investor kan berpikirnya pragmatis gitu. Ada gunanya enggak ini? Memang investor belum mengharapkan untung dalam jangka pendek, tapi valuasi perusahaan, membuat nilai perusahaan lebih besar itu penting buat investor. Apakah ini bisa menghasilkan pertumbuhan nilai perusahaan yang lebih besar? Selama itu bisa dilakukan dan selama itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh investor, dia akan terus dukung. Adsindo mengingatkan perusahaan startup tak hanya mengandalkan investor dalam kelangsungan bisnisnya. Terlebih saat ini pendanaan investor seperti modal Ventura juga makin terbatas. Pemodal makin selektif berinvestasi, tak lagi hanya melihat jumlah pengguna dan pengunduh aplikasi, namun juga mempertimbangkan kinerja keuangan startup yang akan didanai. Strategi bakar uang memang lazim dilakukan startup teknologi. Tak masalah jika masih ada uang investor yang bisa menutupinya. Namun pandemi dan juga perlambatan ekonomi membuat model bisnis ini rentan terkena tsunami. Para investor pun tentu akan semakin selektif memilih siapa yang akan mereka danai. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Enggar Bagus, iNews melaporkan.